Alhamdulillah hari ini pasien kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu siapa namanya ibu? Sri Atiningsih. Asal dari? Semarang. Masya Allah. Ibu ini jenengan mau masuk Islam tanpa paksaan, dengan keinginan sendiri, tanpa iming-iming, tanpa hadiah dari kami? Ya. Semuanya ikhlas karena ikhlas. Allah. Bu sekarang jenengan jadi muslim setelah kita terapi. Ibu istiqomah bu ya. Insya Allah jenengan setelah jenengan masuk Islam tidak membenci Nabi Isa. Justru ketika jenengan masuk Islam, jenengan akan lebih mencintai Nabi Isa dalam arti yang benar. Dalam arti yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau jauh-jauh dari Semarang mengeluhkan sakit kepala. Apa istilahnya Ibu? Vertigo. Vertigo. Alhamdulillah tadi setelah kita terapi beliau merasakan. Ceritakan Ibu apa yang dirasakan sebelum diterapi dan apa yang dirasakan setelah terapi. Ibu, boleh pegang mic-nya? Sebelum diterapi, saya merasakan kesini tadi itu jalannya itu masih agak sempoyangan. Setelah diterapi ini, hidayah datang kepada seorang ibu di mana beliau mengeluhkan satu penyakit di kepalanya yang mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun namanya, tetapi setelah didoakan dan diterapi, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ibu ini sembuh. Kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah hidayah Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Kemudian beliau membuka hatinya untuk memeluk ke dalam agama Islam. Sangat luar biasa alhamdulillah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menghalanginya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik ya ikhwah, kita akan lihat dan kita akan saksikan bagaimana video poolnya ketika beliau memberikan kesaksian yang sebelumnya mempunyai penyakit, tetapi setelah diterapi dan didoakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah jalan untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ibu ini. Baik, kita akan lihat bagaimana videonya selengkapnya. Silakan ya ikhwah. Alhamdulillah hari ini pasien kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu siapa namanya ibu? Sri Atiningsih. Asal dari? Semarang. Masya Allah. Semarang. Ibu ini jenengan mau masuk Islam tanpa paksaan, dengan keinginan sendiri, tanpa iming-iming, tanpa hadiah dari kami? Ya. Semuanya ikhlas karena ikhlas. Allah. Masya Allah. Bu, ucapkan seperti apa yang saya ucapkan ya. Atau sudah bisa? Belum. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Diulang ibu ya, ikuti seperti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa Isa Nabiyullah. Wa Isa Nabiullah. Alhamdulillah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang terakhir. Adapun Nabi Isa juga termasuk di antara nabi-nabinya. Bukan Tuhan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan ya Allah kepada saudara kami ini ya Allah. Berikanlah ya Allah hidayah Islammu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah jalannya ya Allah untuk mempelajari Islammu ya Allah. Terimalah amal kebaikannya semasa-masa jahiliyah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bu, sekarang jenengan jadi muslim setelah kita terapi. Ibu istiqomah bu ya. Insyaallah jenengan setelah jenengan masuk Islam tidak membenci Nabi Isa. Justru ketika jenengan masuk Islam, jenengan akan lebih mencintai Nabi Isa. Masya Allah. Baik, kita akan tanggapi terlebih dahulu pernyataan dari bapak ini kepada ibu yang sudah mu'alam tadi, bahwa tatkala ibu masuk ke dalam agama Islam, sejatinya ibu itu mencintai Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan sebenar-benarnya, dengan hak.
Subhanallah, ini sangat luar biasa ya Alhamdulillah. Betul, kita di dalam agama Islam atau siapa saja yang masuk ke dalam agama Islam, maka kita akan mencintai Nabi Isa alaihissalam sebagaimana mencintai nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena barang siapa yang tidak iman kepada Nabi Isa sebagai nabinya Allah, maka dia kafir. Tidak mencintai Nabi Isa alaihissalam, maka dia fasik. Maka kita sebagai kaum muslimin akan mencintai Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi-nabi Allah yang lainnya. Maka setelah kita menyebutkan Nabi Isa, dianjurkan, dan memang adabnya kita dianjurkan membacakan alaihissalam, rahmat dan salam daripada Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada Nabi Isa. Itulah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Isa sebagaimana kita cinta kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik ya. Baik, kita akan saksikan lagi bagaimana pernyataan dari Bapak yang kemudian menyampaikan sebuah nasihat kepada ibu ini, dan kemudian bagaimana testimoni ibu ini yang akan disampaikan oleh beliau tatkala beliau sembuh dari penyakitnya. Subhanallah, atas izin Allah. Silakan ya ikhwah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau jauh-jauh dari Semarang mengeluhkan sakit kepala. Apa istilahnya Ibu? Vertigo. Vertigo. Alhamdulillah tadi setelah kita terapi belum merasakan. Boleh diceritakan Ibu apa yang dirasakan sebelum diterapi dan apa yang dirasakan setelah terapi? Ibu, boleh pegang mic-nya? Sebelum diterapi saya merasakan kesini tadi itu jalannya itu masih agak sempoyangan. Setelah diterapi ini sudah merasakan enak dan tidak ngelieng. Begitu. Alhamdulillah. Lebih nyaman ini? Iya, lebih nyaman ini. Alhamdulillah. Ini saksi ya. Setelah ini nanti kalau bisa adakan kegiatan di rumah, didoakan, dipanggil ustadz yang terkenal atau yang biasa dipanggil di kampungnya atau di mana di sana. Kita umumkan di tengah-tengah masyarakat ya. Ini saudara kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan istiqomah dalam keislamannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gelapnya hati kita dalam menerima ajaran yang benar itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan sakit fisik kita. Kalau sakit fisik kita akan berakhir sampai kita meninggal, selesai. Tapi ketika sakit rohani kita, sakit batin kita, sakit kita dalam memahami akidah yang benar, ajaran yang benar, akan dibawa sampai akhirat, akan dipertanggungjawabkan selama hidupmu yang usia 60, 70, 80 tahun. Kenapa tidak kau gunakan akal pikiranmu supaya engkau mendekat atau belajar agama yang benar? Tentu saja itu semua akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di hari kiamat kita akan berdiri. Apakah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah, atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berpaling darinya menjadi domba-domba yang tersesat, atau menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Orang yang di dalam kegelapan, yakni akidahnya tidak sesuai dengan ajaran yang hakiki, ajaran yang hak, ajaran yang sebenarnya, itu lebih menyakitkan daripada seseorang yang dia memiliki penyakit. Karena seseorang yang memiliki penyakit, taruhlah misalkan penyakitnya dibawa sampai meninggal dunia, maka setelah dia meninggal dunia tidak ada kemudian merasakan sakit yang sama seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan seseorang itu akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang hak, akidah yang benar, maka setelah dia mati justru di sanalah pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ketika tidak mengakui dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang hak, maka orang tersebut akan disiksa selamanya di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibu ini diberikan istiqomah dalam Islam, dan kita pun juga sama, kita diberikan istiqomah dalam Islam dan wafat kita mendapatkan titel husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Bagi alhamdulillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.